Ya. Kenapa saya bekali dengan pembahasan ini? Ini untuk menjadi benteng bagi kita semua. Ya. Kita mengenal apa sebab-sebab yang bisa membuat orang itu menyimpang di pembahasan takdir. Jangan dekat-dekat ke situ. Baik. Dan di sini sebab yang saya bahas, ini sebab khusus yang langsung berkaitan dengan takdir. Kalau sebab-sebab penyimpangan kita ingin bahas secara umum, wah itu luas pembahasannya ya. Luas pembahasannya, banyak sebab. Misalnya tidak mengikuti jalan as-salaf. Ya. Misalnya itu sebab pokok penyimpangan. Misalnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebab pokok penyimpangan. Tidak menganggap ada ijma di kalangan ulama, itu sebab pokok. Tapi ini kita hanya membahas sebab pokok yang langsung terkait dengan apa? Dengan takdir. Ada 4 sebab yang ingin saya sebutkan di sini. Yang pertama, dari sebab pokok yang membuat seseorang itu menyimpan di pembahasan takdir adalah dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ini mengkias-kiaskan. Iya. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Baik. Jadi ada orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Misalnya orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, An-Nufah. Mereka mengatakan ya, bahwa kalau si hamba ini berzina, kalau hamba berzina, maka itu kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Perbuatan zina dia, itu ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah. Kenapa dia berkata seperti itu? Nah, ini dasarnya. Dia katakan, sebab kalau Allah kehendaki saya berbuat zina, itu artinya tidak bagus. Berarti Allah menghendaki apa? Cinta kepada kemaksiatan. Jadi dasarnya dia kiaskan, kalau dia berbuat seperti itu, seakan-akan Allah juga harus dihukumi seperti itu. Ini kan mengkiaskan namanya. Ini membuat dia tersesat. Banyak orang menyimpang seperti itu. Asalnya dia pandai mengkiaskan. Dia kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Dan ini yang keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada tandingan, padanan bagi Allah? Walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah perumpamaan yang maha tinggi. Fala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian membuat perumpamaan untuk Allah. Itu kaidah dasar dalam agama. Iya. Kaidah yang kedua, atau sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang adalah dia larut menanyakan apa sebab perbuatan Allah. Apa sebabnya? Apa ilahnya? Jadi kalau Allah menetapkan begini, dia tanya kenapa bisa seperti itu? Ya seakan-akan orang ini mau jadi polisi saja dia. Ya. Setiap perkara dia tanya, kenapa Allah berbuat begitu? Jadi kalau bahasa sekarang ini biasanya dia perhalus, apa hikmahnya? Ya. Setiap perkara harus ditanyakan hikmahnya. Nah, ini sumber kesesatan harus dipahami. Dalam masalah takdir secara khusus, demikian pula dalam nama-nama dan sifat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya. Ya, jelas ya? Karena itu dasar pokok yang membuat seorang itu menyimpang, ini larut membicarakan apa hikmah perbuatan Allah. Dan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah sumber penyimpangan semua kelompok yang menyimpang. Karena itu di dalam ta'iyah beliau tentang takdir, beliau berkata, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala nau'in minal jahiliyati. Ya. Dan dasar kesesatan semua kelompok yang pernah menyimpang adalah larut tenggelam di dalam membicarakan perbuatan Allah. Kenapa seperti itu? Apa ilahnya, apa hikmahnya? Mereka ini tidak paham hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak paham. Ya, di antara perkara itu ada yang dijelaskan hikmahnya. Dan di antara hal ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Yang dijelaskan ya alhamdulillah bisa menambah keimanan kita. Kan begitu? Yang tidak dijelaskan, kewajiban seorang muslim adalah apa? Sami'na wa ata'na, kan begitu? Tunduk dan taslim. Menerima dan taat. Itulah seorang muslim.
Jangan dia tanya-tanya. Kapan dia nanya, ini sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Yang ketiga dari sumber kesesatan adalah, maaf ya, yang ketiga dan keempat ini agak rumit sedikit. Tapi saya terangkan karena ini masalah penting. Ya. Yang ketiga ini adalah dia tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Tadi di pokok yang ketiga dan pokok yang kelima, kita membahas tentang apa? Takdir itu semuanya dengan kehendak Allah. Itu kan yang ketiga kan? Yang kelima, hamba punya kehendak, tapi kehendak hamba tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus diketahui bahwa kehendak Allah itu ada yang bersifat kauniyah, dan ada yang bersifat apa? Syariah. Kalau bahasa lengkapnya kauniyah qadariyah. Kalau syariah bahasa lengkapnya syariah diniyah. Tapi untuk istilah saya ringkas saja supaya mudah ya memahami. Ada namanya irada kehendak bersifat kauniyah, dan ada irada bersifat apa? Syariah. Bersifat syariah. Iya. Ini beda antara dua hal. Nah, sekarang orang-orang Mu'tazilah, kenapa dia menyimpang? Ketika dia berkata tadi itu, saya ketika berzina, perbuatan zina saya itu kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah. Itu ciptaan saya sendiri, bukan ciptaan Allah. Kenapa dia sampai berucap seperti itu? Sebab dia sangka kalau itu kehendak Allah, artinya Allah menghendaki apa? Kejelekan, cinta kepada kejelekan. Dia sangka Allah cinta kepada kejelekan. Karena itu mereka menganggap dirinya mensucikan Allah dari hal itu. Padahal sebenarnya tidak. Justru mereka jatuh di dalam perbuatan yang lebih parah lagi. Itulah bid'ah seperti itu ya. Kalau tidak sesuai dengan jalan, kadang niatnya bagus. Pelaku itu niatnya bagus. Oh ini maha suci Allah, kita sifatkan seperti itu. Tapi karena tidak sesuai dengan sunnah, akhirnya jatuh dalam penyimpangan lebih besar. Itu kaidah. Keluar dari jalan Nabi, jangan berharap dia dapat kebaikan. Pasti akan dia keluar kepada kejelekan atau hal yang lebih besar daripada itu. Jadi kehendak Allah itu ada dua. Ada yang bersifat kauniyah, ada yang bersifat apa? Syariah. Yang bersifat kauniyah itu artinya apa? Itu bermakna masyiah. Sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Hal yang Allah takdirkan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Ya. Dan yang bersifat kauniyah ini mungkin Allah mencintainya dan mungkin tidak dicintai oleh Allah. Ini bersifat kauniyah. Baik, sekarang saya mau tanya. Iya. Kekafiran Firaun. Firaun mati dalam keadaan kafir. Itu sudah takdir atau bukan? Saya tanya, takdir atau bukan? Takdir. Allah menghendaki Firaun itu mati kafir? Saya tanya, Allah menghendaki Firaun mati kafir? Iya jawabannya, tidak boleh ragu. Iya. Baik. Kalau begitu Allah cinta kepada kekafiran? Tidak. Iradah sifatnya apa? Sifatnya kauniyah, penakdiran. Apa yang Allah takdirkan dari iradah kauniyah itu belum tentu Allah mencintainya. Ini kekeliruannya Mu'tazilah tadi di sini. Dianggap Allah menghendaki dia berzina, dianggap Allah cinta zina itu. Padahal tidak. Ini iradah takdir. Allah takdirkan dia apa? Jatuh di dalam zina. Bukan artinya Allah cinta kepada perbuatan zina tersebut. Jelas ya? Nah, kalau iradah syariah ini itu kaitannya dengan hal yang Allah cintai. Perkara yang Allah cintai. Sesuatu mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Sekarang saya mau tanya. Ya. Firaun ini Allah kehendaki untuknya beriman atau tidak? Dikehendaki beriman atau tidak? Diajak beriman atau tidak Firaun? Diajak. Karena itu Nabi Musa, Nabi Harun mendakwai, ya kan? Berarti Allah kehendaki dia apa? Beriman juga. Tapi Firaun beriman atau tidak? Tidak. Nah, ini kehendak Allah dia beriman. Kehendak apa namanya? Ini syariah. Allah cinta keimanan itu. Tapi ini belum tentu terjadi. Keimanan itu mungkin terjadi, mungkin apa? Tidak terjadi. Tapi dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya beri perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah secara ringkas ada 3.
Ya, sebenarnya kalau mau dirinci lebih banyak bisa sampai 5 ya. Saya beri 3 saja dulu. Ya, secara ringkas ada berapa? 3. Yang pertama, kalau irada kauniyah itu bermakna al-masyiyah, kehendak. Kalau irada bermakna kehendak dan takdir. Kalau irada asy-syar'iyyah itu bermakna apa? Itu bermakna al-mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua, kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Kalau irada syar'iyyah mungkin terjadi dan mungkin apa? Tidak terjadi. Iya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga. Kalau irada kauniyah itu diinginkan pada zatnya. Diinginkan pada zatnya kalau irada kauniyah. Iya. Afwan, kalau irada kauniyah itu belum tentu diinginkan pada zatnya. Mungkin saja diinginkan untuk hal yang lain. Jadi contoh tadi misalnya, kekafirannya Firaun, adanya kekafiran. Itu irada apa? Irada kauniyah. Tapi kekafiran ini Allah inginkan untuk hal yang lain. Sebagai ujian, sebagai cobaan dan seterusnya. Kan begitu? Tapi kalau irada syar'iyyah itu diinginkan pada zatnya. Diinginkan pada apa? Pada zatnya. Maka ini 3 jenis perbedaan. 3 jenis perbedaan. Kalau bisa membedakan ini akan menyelamatkan dari banyak pintu kesesatan di pembahasan takdir. Banyak pintu kesesatan di pembahasan takdir. Baik, yang keempat sekarang. Sebab yang keempat dari sumber kesesatan adalah dalam mendudukkan akal, memahami yang baik dan yang buruk. Ini yang disebut dengan istilah at-tahsin wa taqbih al-aqliyah ini. Menganggap baik atau menganggap buruk dengan akal. Iya. Yang membuat menyimpang itu, ya, 2 kelompok. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Ya, kalau Qadariyah itu akalnya yang dia jadikan sebagai hukum. Di atas Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Kalau Al-Jabriyah sebaliknya, akal tidak ada andilnya. Akal tidak ada apa? Andilnya. Yang baik, apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang buruk, apa yang dianggap buruk oleh syariat. Akal tidak ada andil di situ. Ini menyebabkan mereka menyimpang di dalamnya. Ya, kalau ahli sunnah mereka pertengahan. Ya, yang baik dan yang buruk itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi akal bisa memahami. Dan tidak bertentangan dengannya. Tidak bertentangan dengannya. Jadi ini jalan pertengahan. Jalan pertengahan. Ketika keluar dari jalan pertengahan ini, ada 2 kelompok yang menyimpang di situ. Ada kelompok Jabriyah dan kelompok apa? Qadariyah.